Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ulangan tengah semester ini, saya dan rekan saya dari kelompok 1 akan mencoba untuk menyampaikan pemahaman tentang kepemimpinan dan organisasi dalam manajemen perubahan. Dalam proses ini, saya berharap dapat menggali lebih dalam, memberikan sudut pandang yang menarik, dan tentunya memberikan wawasan baru kepada kita semua. Tanpa menunda lebih lama, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami lebih dalam mengenai kepemimpinan organisasi dalam manajemen perubahan. Sebelum memasuki materi dan menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Almadi Destian dengan NIM 101215558, saya sendiri Anissa Julianti dengan NIM 101215669, lalu ada Juliana Kristi Gunawijaya dengan NIM 101215575, ada Muhammad Alvin Maulana Putra Pratama dengan NIM 101215880, dan yang terakhir ada Yogi Sutisna Maulana Putra dengan NIM 101211640. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk mempersiapkan, mengimplementasikan, dan mengelola perubahan dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan serangkaian langkah yang direncanakan dengan baik untuk mengelola transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan atau diperlukan. Ada pula beberapa elemen dalam manajemen perubahan, yaitu yang pertama ada perencanaan perubahan, kedua ada komunikasi efektif, ketiga ada kepemimpinan yang kuat, keempat ada manajemen risiko, dan yang terakhir 5 ada keterlibatan karyawan. Perkenalkan, nama saya Juliana Kristi Gunawijaya. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi. Saya akan membawakan 3 materi, yaitu yang pertama, definisi kepemimpinan dan organisasi, yang kedua, tentang gaya kepemimpinan dalam mengelola perubahan, dan yang ketiga, contoh kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinan dan organisasi. Definisi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan memandu individu atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada organisasi. Organisasi adalah entitas sosial yang terstruktur yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau memenuhi kebutuhan bersama. Gaya kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Dalam mengelola perubahan, gaya kepemimpinan yang efektif biasanya mencakup kombinasi dari beberapa gaya yang berbeda. Beberapa gaya kepemimpinan yang seringkali efektif dalam situasi perubahan adalah yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yang kedua ada kepemimpinan visioner, yang ketiga kepemimpinan kolaboratif, yang keempat kepemimpinan adaptif, yang kelima kepemimpinan empatis, dan yang keenam ada kepemimpinan berbasis tim. Kombinasi dari gaya-gaya kepemimpinan ini tergantung pada konteks perubahan, budaya organisasi, dan kebutuhan spesifik dalam menghadapi tantangan yang ada. Pemimpin yang efektif seringkali mampu mengadaptasi gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi untuk memastikan keberhasilan dalam mengelola perubahan. Contoh kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi perubahan. Terdapat beberapa contoh kepemimpinan yang sukses dalam menghadapi perubahan di berbagai konteks organisasi dan industri. Berikut beberapa contoh yang dapat dijadikan inspirasi. Yang pertama ada Satya Nadella, pemimpin Microsoft. Yang kedua ada Elon Musk, pemimpin SpaceX dan Tesla. Yang ketiga ada Indra Nooyi, pemimpin PepsiCo. Dan yang keempat ada Tim Cook, pemimpin Apple. Kunci keberhasilan kepemimpinan mereka adalah adaptasi, kemampuan untuk membangun visi yang kuat, berinovasi, menghadapi tantangan dengan kreativitas, dan menginspirasi orang lain untuk berubah dan bertumbuh bersama. Selain itu, mereka juga mampu untuk berkomunikasi dengan jelas dan secara efektif, serta mengelola tim dalam menghadapi perubahan. Peran komunikasi dalam manajemen perubahan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa peran kunci komunikasi dalam mengelola perubahan. Yang pertama, menjelaskan visi dan tujuan perubahan. Yang kedua, mengatasi ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi resistensi. Yang keempat, mendorong keterlibatan dan partisipasi. Yang kelima, mengelola ekspektasi. Yang keenam, memonitor respon dan umpan balik. Yang ketujuh, merayakan milestone dan keberhasilan. Keseluruhan, komunikasi yang baik merupakan inti dari proses perubahan yang sukses.
Ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik, keterlibatan yang lebih besar, dan membantu menciptakan lingkungan di mana perubahan dapat diterima dan diadopsi dengan lebih efektif oleh seluruh organisasi. Strategi komunikasi yang efektif untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Mengurangi resistensi terhadap perubahan melalui strategi komunikasi memerlukan pendekatan yang berfokus pada transparansi, keterlibatan, dan pemahaman. Berikut beberapa strategi komunikasi yang efektif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, keterbukaan dan keterlibatan. Yang kedua, komunikasi berulang-ulang. Yang ketiga, sumber komunikasi yang beragam. Yang keempat, fokus pada manfaat. Yang kelima, perhatikan kekhawatiran dan pertanyaan. Yang keenam, melibatkan pemimpin dan dukungan dari atas. Yang ketujuh, edukasi dan pelatihan. Dan yang terakhir, memonitor dan evaluasi. Penggunaan kombinasi strategi ini dengan pendekatan yang empatik dan terbuka dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan kemungkinan penerimaan serta adopsi perubahan oleh anggota tim. Langkah-langkah praktis dalam mengelola perubahan di tingkat individu dan organisasi. Mengelola perubahan di tingkat individu dan organisasi membutuhkan serangkaian langkah yang terencana. Berikut langkah-langkah praktis yang dapat membantu dalam mengelola perubahan terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat individu. Yang pertama ada pemahaman tentang perubahan, kedua komunikasi yang terbuka, ketiga keterlibatan dan partisipasi, keempat penyediaan dukungan dan pelatihan, kelima mengelola resistensi. Yang kedua ada tingkat organisasi. Yang pertama penyampaian visi dan rencana, yang kedua keterlibatan pemimpin, yang ketiga peran tim dan kelompok kerja, yang keempat pemantauan dan evaluasi, yang kelima pengakuan dan apresiasi. Mengelola perubahan di tingkat individu dan organisasi memerlukan kesabaran, komunikasi yang kuat, keterlibatan yang aktif, dan dukungan yang berkelanjutan. Proses ini seringkali merupakan perjalanan yang berkelanjutan, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dan menghadapi perubahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Putra Pratama. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu studi kasus tentang bagaimana strategi manajemen perubahan telah berhasil diterapkan. Salah satu studi kasus yang menarik adalah perubahan yang dilakukan oleh IBM pada awal tahun 1990-an. Pada saat itu, IBM mengalami masa sulit karena persaingan yang ketat dan perubahan cepat dalam industri teknologi. Pada tahun 1993, Lou Gerstner diangkat sebagai CEO IBM dengan tujuan mengembalikan keuntungan perusahaan yang pada saat itu mengalami kerugian sebesar miliaran dolar. Di sini Gerstner menghadapi tugas yang sangat luar biasa, di mana IBM perlu melakukan transformasi yang sangat drastis. Beberapa strategi manajemen perubahan yang berhasil diterapkan oleh Gerstner dan timnya adalah: yang pertama, fokus pada pelanggan. Lalu yang kedua, pemahaman akan kekuatan perusahaan. Yang ketiga, transformasi budaya organisasi. Yang keempat, perubahan strategis dan diversifikasi. Yang kelima, komunikasi yang terbuka dan transparan. Lalu yang terakhir, pengelolaan perubahan dengan cepat dan fleksibel. Melalui perubahan strategis ini, IBM berhasil kembali ke jalur keuntungan pendekatan yang fokus pada pelanggan, transformasi budaya, diversifikasi strategis, dan komunikasi terbuka adalah faktor kunci yang membantu IBM dalam mengatasi tantangan besar pada masa saat itu dan menjadi salah satu contoh sukses dalam manajemen perubahan. Kesimpulan dari materi kepemimpinan dan organisasi dalam manajemen perubahan yaitu kepemimpinan dan komunikasi memegang peran krusial dalam manajemen perubahan. Di sini terdapat 2 kepemimpinan dan komunikasi yang masing-masingnya terdiri dari 3 poin. Untuk kepemimpinan, yang pertama ada visi dan inspirasi, yang kedua ada adaptasi dan fleksibilitas, yang ketiga ada keterlibatan dan keterampilan interpersonal. Dan untuk komunikasi yang pertama ada transparansi dan keterbukaan, yang kedua ada konsistensi dan pengulangan, dan yang terakhir ada empati dan mendengarkan. Lalu, keseluruhannya kepemimpinan yang efektif memerlukan komunikasi yang baik dan sebaliknya.
Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Dan kepemimpinan juga komunikasi yang berfokus pada perubahan, membantu menciptakan proses manajemen perubahan yang berkelanjutan dan adaptif. Kepemimpinan yang visioner, komunikasi yang efektif, adaptasi yang cepat, dan keterlibatan aktif adalah inti dari manajemen perubahan yang sukses. Sinergi antara kedua elemen ini membantu mempercepat adaptasi terhadap perubahan, mengurangi resistensi, dan menciptakan lingkungan di mana individu dan organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih kepada semua yang telah melihat dan mendengarkan presentasi kami. Melalui perjalanan ini, kami telah berusaha untuk menggali lebih dalam tentang kepemimpinan dan organisasi dalam manajemen perubahan dan menjelaskan betapa pentingnya materi ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.